sebenarnya manajemen sumber daya manusia itu secara mendasar ini adalah proses mengelola tenaga kerja agar mereka dapat bekerja secara efektif demi mencapai tujuan perusahaan. Menurut ahli Gary Dessler, manajemen sumber daya manusia mencakup kebijakan mulai dari rekrutmen hingga pengembangan karyawan. Tujuan utamanya ada 3. Yang pertama, mendapatkan orang yang tepat. Yang kedua, mengembangkan kemampuan mereka. Yang ketiga, ujungnya adalah meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Nah, selanjutnya apa sih fungsi dari manajemen sumber daya manusia itu? Dalam praktiknya ada 4. Fungsi utamanya yang dijalankan yaitu perencanaan SDM, yaitu memetakan kebutuhan masa depan. Yang kedua ada pengadaan atau proses rekrutmen dan seleksi. Dan yang ketiga ada pengembangan, yaitu melalui orientasi dan pelatihan. Yang terakhir ada pemeliharaan, yaitu mengatur kompensasi, motivasi, hingga mutasi agar karyawan tetap produktif. Mari kita bedah fungsi pertama, yaitu perencanaan. Intinya adalah memastikan jumlah tenaga kerja sesuai, tidak kurang dan juga tidak lebih, serta menyesuaikannya dengan perkembangan teknologi. Nah, proses ini dimulai dari analisis pekerjaan atau job analysis, yaitu meramal kebutuhan ke depan, melihat ketersediaan tenaga kerja saat ini, dan juga menyusun strategi perekrutan. Lalu kita lanjut ke contoh nyata. Mari kita lihat riset Sirklo mengenai Shopee menjelang Ramadan tahun 2026. Shopee memperkirakan lonjakan transaksi sehingga mereka harus menambah stok gudang dan juga kurir serta mempercepat proses sortir. Tanpa perencanaan SDM yang matang, lonjakan transaksi ini justru bisa menjadi masalah operasional. Kita masuk ke tahap rekrutmen dan seleksi. Setelah direncanakan, kita masuk ke tahap rekrutmen. Kita bisa mencari secara internal lewat promosi dan mutasi atau secara eksternal melalui portal lowongan kerja dan media sosial. Setelah pelamar masuk, dilakukanlah seleksi. Mulai dari seleksi berkas, tes kemampuan, wawancara, hingga tes kesehatan sebelum akhirnya diputuskan siapa yang diterima. Orientasi dan pengembangan. Karyawan baru tidak bisa langsung dilepas begitu saja. Perlu adanya orientasi untuk mengenalkan budaya kerja dan mempercepat adaptasi agar mereka nyaman dan minim kesalahan. Selanjutnya, kemampuan mereka harus diasah melalui pelatihan dan pengembangan, baik itu lewat on-the-job training workshop maupun ad planning. Namun, manajemen SDM tidak selalu soal menambah orang. Terkadang ada tantangan berat seperti yang dialami Tokopedia pada tahun 2025 pasca integrasi dengan TikTok Shop. Karena rekrutasi dan efisiensi, sekitar 420 karyawan terdampak PHK. Pelajarannya, perusahaan harus tetap mengevaluasi kebutuhan karyawan secara berkala dan menyesuaikannya dengan strategi bisnis terbaru. Sebagai kesimpulannya, SDM adalah aset dinamis yang harus dikelola dengan tepat, mulai dari perencanaan hingga pemeliharaan agar tetap terorganisasi dan kompetitif. Demikian presentasi kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.